Hai, gimana keadaanmu hari ini? Semoga terus baik ya. Sampai sekarang, kamu masih ngerasa sepi ya? Capek ya, terus-terusan sendiri. Sini. Kamu bisa ceritain seluruh keluh kesah kamu di kolom komentar. Karena aku bakalan seneng banget kalau kamu bisa berbagi itu sama aku. This is our first time, especially me, direct this podcast. Podcast ini kedepannya bakalan ngebahas keseharian kita, termasuk problem kita yang mungkin terjadi di pekerjaan, kuliah, sekolah, bahkan pembahasan yang gak ada habisnya, misalnya soal cinta. Kalian bisa cerita juga dengan kirim voice over atau narasi cerita. Nanti aku bakal bacain juga cerita kamu untuk masuk ke podcast ini. So, pembahasan kali ini mungkin akan relate banget dengan teman-teman yang sedang berada di quarter life crisis. Yang kuliah pasti capek banget, udah di semester akhir, ditanyain sama orang tua, kapan lulusnya, gimana progres skripsinya. Padahal udah nyoba ngejar, ujung-ujungnya revisi lagi, ulang lagi. Ada juga dosen yang super sibuk sampai gak sempet bimbingan. Ada juga yang lagi kuliah, mungkin masih semester awal-awal, karena nunda dengan berbagai alasan, mulai dari ngejar impian, bantu orang tua, ngerawat yang sedang sakit, dan alasan lainnya. Minder itu pasti kok, karena banyak dari teman-teman kita udah kelar kuliahnya, bahkan udah diterima di tempat kerja yang keren banget. Yang udah lulus dari dunia perkuliahan, rasanya pengen banget balik aja ke masa-masa kuliah. Gak ada tekanan ini dan itu, gak capek harus apply berpuluh-puluh lamaran setiap hari, berbulan-bulan merasa dalam tekanan, sampai di titik dimana ingin menyerah dan nyoba bidang yang lain aja, yang penting keterima kerja. Dikira selalu gak ada usahanya, padahal jumlah CV yang dikirim hingga hari ini tidak terhitung jumlahnya. Bahkan udah lupa apply-nya ke perusahaan mana dan di posisi apa. Yang udah kerja ngerasa semuanya nggak ideal, nggak sesuai ekspektasi. Berharap lulus dapat pekerjaan di company yang besar, ternyata pas apply nggak semudah itu. Dan akhirnya mengalahkan idealisme pribadi dengan apply ke perusahaan kecil. Bahkan gak jarang mereka gak punya jenjang karir. Begitu masuk kerja, lingkungan pun gak mendukung. Toksik. Dapat bos pun bikin gelus dada. Masalah pribadi suka dibawa ke kerjaan. Karyawan kena marah gara-gara masalah rumah tangganya. Jujur capek. Diam-diam kadang pas istirahat lari ke kamar mandi cuma buat nangisin rutinitas yang bikin sakit hati ini. Ternyata seberat ini ya jadi dewasa. Ternyata harus lebih sabar lagi ya. Ternyata harus belajar untuk memahami berbagai jenis manusia. Ternyata untuk meringankan beban keluarga, justru harus tahan berbagai rasa sakit. Satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang, ya gak terus melihat ke atas dan mensyukuri apa yang kita punya. Kalau ngelihatnya terus ke atas, bakal gak ada habisnya, karena start tiap orang beda-beda, goalsnya beda-beda, dan privilege yang dipunya pun beda-beda. Gak bisa kita maksain hal yang gak bisa kita kontrol, terus minta hasil yang sama juga seperti yang lain. Kita juga gak tahu gimana usaha teman-teman kita yang dapat apa yang kita anggap keren banget itu. Bisa aja kan mereka setiap hari dapat pressure yang besar, tapi yang selalu di-share ya yang senang-senangnya aja. Sebenarnya kita tuh terlalu muluk-muluk selama ini. Padahal omelan dosen, tugas yang banyak itu adalah impian mereka-mereka yang tidak ada kesempatan untuk berkuliah. Padahal privilege di rumah
masih belum diterima kerja, juga bisa jadi memang kesempatan kita untuk meningkatkan bakti pada orang tua. Bisa jadi ditundanya untuk bekerja beberapa saat adalah caranya mempersiapkan posisi terbaik untuk kita. Yang bekerja pun gitu. Bisa jadi ini posisi terbaik untuk kita, dan ternyata beberapa bulan ke depan kita naik jabatan atau sekedar naik gaji. Kita gak pernah tahu. So, lebih banyak berlatih bersyukur ya. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit kita lakukan, percaya deh, someday bakal ditambah nikmatnya dengan apapun itu.